Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Cangkruk Ilmu. Ya, kita lanjutkan untuk hari ini mengenai pengolahan limbah air atau pengolahan limbah cair. Ya, melanjutkan video yang kemarin tentang limbah. Kemarin kita membahas limbah secara general. Untuk kali ini kita dalami untuk pengolahan limbah air, karena limbah air ini umumnya hampir ditemui di semua sektor industri ataupun kegiatan. Nah, demikian instalasi pengolahan air limbah yang kita biasa sebut IPAL. Secara luas ini IPAL banyak digunakan di industri kecil atau menengah atau mungkin domestik juga istilahnya, untuk mengelola limbah cair agar memenuhi baku mutu limbah cair. Merefresh seperti kemarin, untuk limbah cair ini bisa kita temui di perhotelan, di rumah sakit, di perumahan, hunian, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas implementasi dari pengolahan limbah atau pengolahan limbah cair tadi. Ya, tahapan ini itu penting karena jika tidak dipahami itu akan bisa salah desain dan menimbulkan extra cost. Nah, tentu kita tidak ingin mendesain sesuatu atau membuat sesuatu yang tidak dipakai, itu seperti itu. Jadi limbah cair sendiri, seperti yang kita bahas kemarin, itu adalah air yang terkontaminasi oleh bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang membuat kejernihannya, sifatnya dari air itu berubah, termasuk pH-nya dan demikian. Nah, ini yang kita sebut sebagai kontaminasi. Ya, kontaminasi ini perlu dipahami sehingga kita nanti tahu cara memprosesnya. Jadi misalkan limbah itu asam, ya kan kita netralkan dengan menambah basa. Kalau limbahnya basa, kita netralkan dengan asam. Seperti itu sederhananya. Nah, untuk tahu apa yang harus dilakukan, maka yang penting itu kita juga harus tahu baku mutunya. Nah, di sini baku mutu itu sebagai kualitas keluaran. Jadi ibaratnya kalau kita punya tepung, kita itu mau goreng rempeyek ibaratnya, atau kita mau goreng pisang goreng, atau mau dibikin roti lah, seperti itu. Nah, kita harus, ya itu sebagai baku mutu. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013 dan nanti regulasi apa istilahnya, baku mutunya bagaimana. Nah, jadi seperti yang disinggung kemarin, kadang ada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, juga ada peraturan gubernur lah, mana yang dipakai. Jadi misalkan nih, maaf, misalkan di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu COD dia di bawah 200, tapi di peraturan gubernur dia di bawah 150. Maka yang dipakai itu yang lebih mendekati ke daerah itu, atau istilahnya apa ya? Kalau dulu orang menyebutnya dati 1, jadi 2, seperti itu. Jadi kita pakai yang lebih ketat gitu. Nah, kecuali kalau memang pergubnya mungkin 300, kita akan pakai yang peraturan pemerintah gitu. Nah, sama juga misalkan dia di suatu kota, misalkan di Jawa Timur katakanlah, di daerah Situbondo, ternyata dia di bawah 140, ya kita harus memenuhi itu 140 lah. Seperti itu kurang lebih lah. Maka untuk kali ini kita menggunakan peraturan gubernur nomor 72 tahun 2013. Nah, sehingga dengan tahu limbah, kita tahu baku mutunya, kita sudah tahu tepung ini kita mau bikin pisang goreng lah, kita tahu pengolahannya. Pengolahannya ya seperti mencampur adonan tadi. Jadi dicampur, nanti digoreng, tidak terlalu gosong dan sebagainya. Lah, tujuan dari pengolahan ini adalah menurunkan kontaminan. Kalau masak tadi ya sampai matang, sampai dia enak rasanya, entah ditambah gula, ditambah inilah, sehingga mengikuti baku mutu yang ada. Misalkan baku mutu tadi, nanti di next slide kita bahas apa aja. Salah satunya itu BOD, COD, TSS, dan pH. Nah, selanjutnya unit pengolahan ini kan ada cek dan analisa. Ini seperti kalau kita menggoreng pisang goreng itu, kita tusuk-tusuk nih, misalkan itu sudah matang atau belum. Nah, itu cek dan analisa ini sebagai kontrol sistemnya. Dengan mengecekkan ini kita tahu itu sudah memenuhi atau belum. Kalau belum kan bisa dua kemungkinan, dia harus di-recycle ulang, diolah lagi dari awal atau dari unit tertentu. Atau yang kedua, kita tahu ada unit yang
kurang bekerja dengan baik. Misalkan tadi contoh limbah ini asam, ternyata sampai akhir itu masih asam. Jangan-jangan ini dosing pumpnya untuk basanya mati, seperti itu. Nah, kita tahu gitu. Atau misalkan BOD-nya itu masih tinggi, nggak turun-turun nih, berarti ada yang nggak berjalan. Mungkin bisa saja aeratornya atau istilahnya pompa airnya nggak berjalan, seperti itu. Nah, setelah itu ada effluent yang kesesuaian ini yang memenuhi air yang tidak mengganggu lingkungan gitu. Nah, ini titik inilah nanti yang dianalisa oleh Badan Lingkungan Hidup sebagai titik pantau istilahnya. Titik pantau itu ya titik ngambil sampel bahwa dari unit usaha tersebut sudah sampai titik itu mau dibuang entah itu ke sungai atau badan air lainnya itu sudah sesuai. Nah, demikianlah kurang lebih ada 5 tahapan ini. Nah, dengan melakukan step demi step dengan knowledge yang cukup, pemahaman cukup, insya Allah desainnya akan baik. Saya lanjutkan. Ini dia regulasinya. Pergub Jatim nomor 72 tahun, Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013. Saya ambil contoh ini untuk industri rumah sakit. Nah, jadi regulasinya sebenarnya seperti ini. Nah, ini dia ada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan atau kegiatan usaha lainnya. Di sini dijelaskan pasal-pasalnya lah. Di sini dijelaskan di lampirannya ada industrinya. Nah, ini bisa dilihat, saya besarkan. Nah, ini ada industri pulp dan kertas, terus etanol, MSG, lisin, kulit dan sebagainya, industri gula. Nah, ini bisa dilihat semua. Nah, nanti ada oil and gas seperti apa, semua ada. Ini punya baku mutu masing-masing, punya standar masing-masing, punya kandungan maksimum yang boleh dibuang ke lingkungan seperti itu. Nah, oke, lah nanti juga pada perkembangannya ada baku mutu yang berbeda, misalkan antara badan air yang ke laut sama ke sungai tentu akan beda. Misalkan seperti ada industri entah pembangkit itu dia menggunakan air laut, maka regulasi kita baku mutunya akan menyesuaikan dengan laut tadi gitu. Jadi tujuan dari baku mutu ini menyesuaikan dengan kualitas badan air atau sungai tadi, sehingga terjaga dengan baik. Nah, diharapkan seperti ini dengan suhu yang di bawah 30 ini dia kan tidak panas, dia normal, suhu normal, sehingga karena tidak panas, suhunya normal, itu biota yang di situ, mikroorganisme kecil semua itu bertahan hidup. Nah, siklus makan yang akan mungkin kalau makanan ikan ya seperti plankton atau sejenis, nah itu tetap hidup lah, sehingga ikannya juga akan hidup kan. Kalau suhunya tinggi 50, 70 ya kan panas, otomatis hewan-hewan kecil mati, biota di situ juga terancam mati, seperti itu. pH juga di antara 6 sampai 9. Ini pH yang masih bisa diterima oleh makhluk hidup. Lalu BOD, COD, nah, dimana nanti BOD ini yang terlalu tinggi dan COD yang terlalu tinggi ini menyebabkan sungai tadi memiliki zat organik yang sangat tinggi. Kita tahu zat organik itu adalah makanan untuk mikroorganisme, termasuk makanan juga untuk alge, apa istilahnya orang nyebutnya alga seperti itu. Nah, karena terlalu tinggi pertumbuhan tadi mikroorganisme dan alga ini pesat sekali lah. Karena pertumbuhannya pesat, otomatis dia akan memakan atau mengambil oksigen di permukaan, baik di permukaan air ataupun di dalam air, sehingga ikan-ikan yang di dalam air akan kekurangan oksigen gitu. Jadi ini pernah ditemukan bahwa ikan-ikan di sungai itu pernah seperti semaput gitu. Jadi dia mengambang gitu ya. Nanti kalau kelamaan akan mati gitu lah. Itu bisa juga karena organik yang tinggi sekali di dalam suatu sungai itu menyebabkan ikannya tidak hidup seperti itu. Nah, terus juga ada TSS suspended solid ini untuk membatasi jumlah padatan terlarut atau suspended solid itu tersuspensi, solid dan tersuspensi itu agar dia tidak keruh seperti itu airnya. Lalu di sini ada NH3N bebas, PO4 dan kuman atau golongan coli atau biasanya E. coli seperti itu. Nah, di mana
pH ini yang kita singgung tadi sebagai keasaman atau kebasahan dari limbah cair. Untuk BOD-nya adalah biological oxygen demand, COD adalah chemical oxygen demand. Lalu TSS total suspended solid, NH3 ini sebagai nitrogen content. PO4 adalah fosfat content, dan MPN kuman adalah mikroorganisme. Nah, biological oxygen demand ini dan chemical oxygen demand ini sebuah metode analisa, di mana sebenarnya dari sampling air limbah itu untuk COD ini, analisa COD, dia menggunakan bikromat ataupun permanganat. Nah, jadi nanti organik yang ada di sampel itu akan dioksidasi oleh bikromat dan permanganat itu yang akan dikonversi menjadi oksigen ekivalen seperti itu. Jadi ini sebuah metode analisa. Nah, jadi nanti dari situ tahu misalkan ada 100 mg organik. Setelah dia oksidasi membutuhkan bikromat 50 gram. Nah, nanti dikonversi 50 gram bikromat itu sama dengan berapa oksigen yang dibutuhkan. Nah, seperti itulah. Nanti terus dikonversi lagi menjadi sisanya. Jadi nanti angka 100 itu kedetek seperti itu. Nah, nanti ini mungkin di kimia analisa nanti bisa dipelajari seperti itu. Nah, lalu ini sudah kami sampaikan tadi, COD itu analisa yang menggunakan bikromat dan permanganat. Nah, ini kita membahas block flow proses instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang mungkin muncul di video sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita ingin mendetailkan, kita akan berdiskusi nih IPAL itu seperti apa bagian per bagian. Nah, misalkan kayak kemarin limbah domestik ini berasal dari dapur, toilet, laundry ya. Ini tetap pakai tadi ya, contoh rumah sakit. Nah, lalu di sini ada limbah proses. Tentu kalau rumah sakit ada proses. Tapi misalkan ini untuk contoh hotel itu ada yang seperti cooling tower untuk AC-nya, atau misalkan kayak mall-mall itu kan ada cooling tower untuk AC. Dia otomatis karena dia memakai anti korosi, memakai chemical, lah dia nanti ada yang dibuang. Lah itu yang harus diolah. Lalu ada juga limbah boiler seperti itu. Ya, ini akan diseparasi, dipisahkan minyaknya atau oil. Ya, karena agar tidak mengganggu. Nah, di sini diekualisasi seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau limbahnya asam, dia dinetralkan dengan basa. Kalau limbahnya basa, dia dinetralkan dengan asam, sehingga pH-nya sekitar 6-9 tadi. Nah, lalu di sini ada oil catcher. Nah, oil catcher ini untuk memisahkan minyak dan lemak, karena minyak dan lemak itu ketika nanti dioksidasi atau diaerasi itu menyebabkan bubbling. Bubble yang kayak apa istilahnya, kantong udara ya. Nah, itu sehingga ada udara yang terjebak di situ, dan itu menyebabkan udara yang harusnya larut dalam air itu tidak maksimal seperti itulah. Itulah harus dipisahkan sendiri. Nah, di sini yang kita sebut sebagai light oil. Nah, selanjutnya akan masuk ke unit oxidation. Unit oxidation ini adalah penentu atau unit utama untuk mendapatkan hasil yang memenuhi baku mutu tadi. Jadi kalau oxidation-nya tidak bagus, dia akan cenderung fail, dia tidak akan memenuhi. Jadi di oxidation ini benar-benar harus diperhatikan. Tapi untuk oksidasi yang bagus juga perlu pretreatment. Kita menyebut ini sebagai pretreatment tadi. Kalau oksidasinya bagus tapi pH-nya asam, juga dia akan jelek. Karena di oxidation ini menggunakan lumpur aktif atau mikroorganisme. Otomatis ketika itu asam, ya akan mati dong. Nah, seperti itu. Jadi oksidasi ini untuk menguraikan organik dan anorganik di dalam limbah cair tadi menggunakan lumpur aktif. Nah, lumpur aktif itu kenapa disebut lumpur aktif? Dia mengandung banyak mikroorganisme. Perlu diketahui, oxidation akan sangat familiar di kimia SMA, yaitu oksidasi. Nah, kalau istilahnya apa ya, bilangan apa istilahnya, angka positifnya itu naik seperti itu. Nah, itu nanti bisa dibaca di buku SMA. Jadi dia itu senyawanya diubah, sehingga muatannya menjadi lebih positif seperti itu. Nah, mohon koreksi,
bagi teman-teman yang saya juga agak lupa untuk itu. Oke, kita balik lagi. Nah, di dalam oksidasi ini menggunakan lumpur aktif ini kita membutuhkan satu parameter. Nah, di sini kita coba diskusi kebutuhan lumpur aktif itu, kita ambil sampel misalkan 1 liter dari lumpur aktif itu harus memuat MLSS sekitar 70%. Jadi kalau sampelnya 1 liter gelas gitu misalkan, MLSS-nya 70%. MLSS itu singkatan dari Mixed Liquor Suspended Solid. Nah, sebenarnya bahasanya agak susah, itu bahasa teknis sekali. Tapi pemahamannya begini, MLSS itu adalah senyawa yang bukan air istilahnya, yang di situ terdiri dari mikroba atau mikroorganisme itu yang hidup maupun yang mati, plus kontaminan atau ada zat-zat mungkin ya kayak debu atau yang sejenisnya yang kecil lah. Nanti itu kalau misalkan seperti ini, nah misalkan diambil sampel itu, nah di sini itu 70% itu dia kayak lumpur gitu lah ya, yang 30% itu masih berupa cair lah, seperti itu pemahamannya. Nah itu yang bagus dari lumpur aktif. Kalau lebih tinggi dari itu sebenarnya tidak masalah, tapi tentu akan butuh lumpur aktif yang lebih banyak, dan nanti blodonnya, pembuangannya itu juga akan banyak gitu, karena lumpur aktif itu harus diblodon berkala, karena namanya mikroorganisme kan akan mati. Nah, mati ini harus dibuang sebagian, kalau enggak akan terakumulasi mati semua gitu. Karena kan ya lumpur aktif ini kehidupan dari mikroorganisme, dia makan sesuatu, dia tumbuh, menua, mati. Kalau yang mati ini, yang tua ini terus di situ, maka selnya akan tua semua. Maka harus dibuang sebagian, sehingga yang sel yang muda atau mikroorganisme yang muda itu makan lagi, hidup lagi, sehat lagi, seperti itu. Jadi seperti mungkin kawanan lah ya, tapi ya kok ngeri sekali membayangkan kawanan. Jadi ada yang dikurangi lah istilahnya seperti itu, ada yang hidup, ada yang mati lah. Itu yang sehat ya sekitar 70% tadi. Nah kalau 80 ya tadi saya jelaskan bahwa itu blodonnya akan lebih banyak atau pembuangan lumpurnya lebih tinggi. Kalau kurang dari itu, biasanya itu banyak yang mati gitu. Jadi sifat mikroorganisme itu ada yang setengah melayang. Jadi makanya dia di 70% ini masih akan kelihatan seperti lumpur. Lah kalau dia kurang dari itu, 60-50 itu cenderung dia banyak yang mati, sudah mati. Nah, seperti itu. Atau justru malah dia dipenuhi banyak kotoran atau kontaminan tadi. Nah, sehingga yang optimal 70. Lalu dari MLSS itu, Mixed Liquor Suspended Solid ini, 50%-nya adalah MLVSS atau sekitar 35%. Jadi kalau ini 70%, 70 sini misalkan setengahnya itu sebagai MLVSS. Apa MLVSS? MLVSS itu adalah Mixed Liquor Volatile Suspended Solid. Nah, apa bedanya MLSS dan MLVSS? Nah, MLVSS ini dianggap mikroba yang hidup. Nah, jadi sekitar dari 70% tadi, yang hidup itu separuhnya atau 50%. Nah, itu dianggap istilahnya biota di situ sehat, mikroorganismenya sehat gitu loh. Jadi terregenerasi dengan baik. Kurang dari itu, umumnya sudah mulai tidak sehat, mulai tua, mulai sama, mikroorganisme kan sama seperti manusia, mengalami penuaan seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan paham pengertian dari MLSS dan MLVSS. Nanti bisa komen, kalau nggak jelas akan saya tulis di komen, akan saya balas komennya. Nah, lalu parameter selanjutnya adalah F per M. Apa F per M? F per M itu adalah food dibagi mikroorganisme. Sama kayak kita itu punya 10 kg beras. Lah, dia harus berapa orang? Nah, misalkan sekali makan itu misalkan 50 orang gitu. Berarti kan nanti dibagi antara 10 dibagi 50 ketemu 0,2 lah, seperti itulah. Food ini apa? Lah, food ini ya COD atau tadi dari limbah tadi kan mengandung COD, mengandung organik dan lain-lain. Nah, itu sebagai foodnya untuk makan mikroorganisme tadi. Lah, perbandingannya food dibanding mikroorganisme itu 1:5 seperti itu. Nah, jika M atau mikroorganisme tadi sebagai
35%. Jadi menghitungnya bukan 1 liter sampel ya. Jadi menghitungnya dari ml/VSS ini untuk M-nya. Jadi sekitar 0,35, maka foodnya butuh 0,07. Nah, kenapa food ini kecil rasionya ibaratnya gitu? Kenapa bukan foodnya yang 2, mikroorganisme 1? Lah sama. Ketika makanan itu terlalu tinggi, dia tidak bisa dicerna. Kan kalau kita hanya cukup 1 piring, dikasih 5 piring, 4 piring juga tidak akan terolah. Artinya COD itu tidak akan habis. Yang optimum ini ibaratnya 1 piring dibagi 2 orang. Jadi dia tidak terlalu kenyang, seperti itu logikanya. Nah, sehingga didapatlah kalau 1 liter tadi itu setidaknya foodnya 0,07 atau sekitar 7%. Nah, seperti itu. Jadi kalau 7% itu kita konversi menjadi ppm, maka menjadi 7.000 ppm seperti itu. Nah, lalu kita ambil contoh nih dari tadi limbah rumah sakit, karena limbah rumah sakit kan didominasi oleh limbah domestik, bukan limbah tadi ya kimia. Jadi kita abaikan sebentar. Dia bagi limbah domestik. Limbah domestik ini kan cenderung ya dari pantry-nya, dari dapurnya, dari toiletnya. Nah, itu COD-nya sekitar 400 ppm. Nah, dengan volume limbah biasanya per hari itu sekitar 500 liter per orang per hari. Nah, karena mungkin ini tadi rumah sakitnya tipe C, kamarnya sekitar 30-an, maka per hari itu menghasilkan limbah sebesar 15.000 liter atau sekitar 4,2 liter per detik. Nah, dengan menghitung itu maka food tadi itu kan 0,02 dikali atau 400 ppm dikali 4,2 liter atau sekitar 1,68 ml. Nah, itulah jumlah makanan atau organik ataupun senyawa yang harus diuraikan oleh mikroorganisme tadi. Nah, dari situlah kita tahu kebutuhan mikroorganismenya adalah tadi foodnya dibagi dengan rasionya 0,2, saya ambil rasio yang kecil, sama dengan 8,4 ml. Nah, ini kan mikroorganismenya atau ml/VSS-nya. Maka kebutuhan lumpurnya otomatis kan ini. Jadi kalau sampelnya 1 liter, ml/VSS-nya 35%, maka berapa lumpurnya? Ya berarti kan dari ini mikroorganismenya ini dibagi dengan 35%, sama dengan 24 ml per detik. Nah, dengan mengasumsikan retention time, waktu tinggalnya di situ, makanan itu diproses selama 24 jam, 1 hari, maka berapa kebutuhan lumpur aktifnya? Yaitu 24 kali 3.600 detik per jam dikali 24 dibagi 1.000, sama dengan 2.000, sekitar 2.000 liter atau 2 meter kubik. Nah, kalau kempu ya 2 tadi. Jadi kalau kira-kira kalau rumah sakit ini 30 pasien per hari, 30 pasien yang ada, terus per harinya 500 liter per hari, per orang, maksud per kamar. Nah, dia butuh oksidasi ini sekitar 2 meter kubik atau 2 kempuan, kempu yang 1 meter kubikan itu. Nah, begitu kira-kira menghitung berapa lumpur aktif yang optimum. Nah, di sini. Nah, ini bisa dicoba sendiri oleh teman-teman. Nah, di perhitungan ini adalah desain daripada kebutuhan lumpur aktif. Nah, tapi secara normal kan kita tidak mungkin selalu menghitung seperti ini. Maka cara mudah adalah dengan mengecek DO. Apa itu DO? DO ini adalah dissolved oksigen atau oksigen terlarut di dalam air. Jadi logikanya ketika tadi banyak makanan, banyak mikroorganisme hidup, dia butuh oksigen. Nah, ini akan memakan semua oksigen. Nah, untuk itulah oxidation ini mensuplai airnya. Nah, airnya ini ibarat seperti reaksi itu sempurna, dia harus ada sisa oksigen ini. Jadi oksigen ini seperti reaksi sisa. Nah, sisanya itu sekitar 2-6 ppm. Jadi kalau DO-nya di bawah itu, ibaratnya mikroorganismenya itu tinggi, kekurangan oksigen, ya nanti akan mati seperti itu. Nah, jadi untuk membuat oxidation ini optimum adalah mikroorganismenya harus sehat. Nah, seperti itu, sekitar 35%-an itu. Lalu rasio foodnya dengan mikroorganismenya juga sehat, jadi makanannya tidak terlalu banyak. Kalau makanannya kurang pun sama, bisa mati, tapi kalau kebanyakan pun jadi jelek baku mutunya, seperti itu. Yang ketiga adalah oksigen. Jadi
Ini tuh mendesain ini butuh mikroorganisme, butuh rasio makanan tadi, dan butuh oksigen. Nah, seperti itulah. Setelah oxidation ini akan ada proses aeration. Aeration ini hanya penyempurnaan aja, mengoptimalkan sisa-sisa COD BOD di situ. Nah, di aeration inilah gas-gas, karena ya ini tadi kan mikroorganisme itu makan, dan mungkin ya sama seperti manusia, membuang kotoran, terus juga ada yang mati lah. Ini sebagian itu terurai menjadi CO2, bukan terurai ya istilahnya ya, karena dia ibarat tadi ya bernafas juga, terus juga apa ya, karena dia sebagian itu mengalami biologis ya, dia menghasilkan CO2 seperti itu. Sama seperti manusia lah, manusia juga jika bernafas juga mengeluarkan CO2. Nah, setelah aeration ini akan ada sedimentasi lah. Bak kontrol ini bisa sebagai sedimentasi. Nah, di sini bak kontrol ini maaf, ini harusnya di aeration. Ini DO-nya itu di 10 sampai 12 ppm. Nah, normalnya kompresor ini kan jalan terus sehingga udaranya panas. Nah, ketika udara panas ini suhu di tangki oksidasi ini tinggi. Nah, jadi sudah kena matahari, juga kena panas itu, sehingga suhunya tinggi. Kami pernah menemui itu sampai 40 derajat. Otomatis kalau seperti itu ya mikroorganismenya akan cepat mati, sehingga tidak optimum. Nah, ini juga masalah. Jadi kalau kompresornya harusnya ada pendinginnya, sehingga udara yang terdissolve atau masuk ke air tadi itu juga suhunya rendah. Kalau tinggi panas otomatis kan juga menguap, artinya melakukan hal yang sia-sia. Kita aerasi tapi suhunya tinggi ya dia menguap lagi karena dia gas. Nah, mudah-mudahan memahami sistem ini, oksidasi ini. Nah, demikian. Kita lanjutkan untuk sistem yang lebih kompleks. Nah, kita ambil contoh tadi. Jadi tadi ya, secara sederhana kita bagi sebagai ekualisasi, terus ada oksidasi, lalu aerasi lah. Ini contoh yang lebih kompleks. Misalkan ini limbah kecap. Ini LC ini kita anggap sebagai low concentration. Nah, jadi konsentrasinya rendah. Dia COD-nya cuma 3.000, 4.000, bahkan 1.000. Tapi ada yang high concentration. High concentration ini dia tinggi sekali COD-nya, 2.000 sampai 10.000. Otomatis sistem itu tidak cukup karena desain oksidasinya itu maksimal cuma 6.000 misalkan. Lah, ini bisa dicampur di sini. Karena tadi yang low concentration tinggi, kuantitinya 45 meter kubik per hari, sedangkan high concentration-nya rendah cuma 5, ya kita atur debitnya. Sehingga di ekualisasi ini COD-nya sudah bisa 6.000 nih. Nah, jadi tadi agar optimal di oksidasinya. Nah, kita juga memperhatikan di sini TSS-nya kita ukur juga, lalu warna ini pakai platinum cobalt istilahnya, lalu pH-nya, lalu suhunya. Nah, di sini di sini ada suara karena suasana puasa, mudah-mudahan tidak mengganggu diskusi kita. Jangan tanya terawih enggak ini. Nah, jadi kita tambahkan PAC ini koagulan, ini untuk mengendapkan pengotor tadi. Jadi TSS-nya kan tinggi, suspended solidnya. Nah, ini kita endapkan. Nah, kita endapkan sehingga nanti istilahnya lumpur atau pengotor ini yang padatan ini tidak ikut. Nah, disinilah kita dapati setelah dari ekualisasi ke DAF. DAF ini dissolve air flotation, dia di aerasi aja pakai udara seperti itu, sehingga antara oli atau lemak itu terangkat gitu, terus lalu bisa terpisah suspendednya gitu. Jadi DAF ini kan dia diflotasi tapi ada titik settlementnya. Jadi
dia kompartemen juga. Nah, sehingga di sini TSS-nya udah turun, yang awalnya 500 menjadi 100 gitu. Lalu di sini setelah dari DAF kita kirim ke CSAS. Nah, kebetulan di sini tidak perlu penambahan pH karena di unit CSAS ini banyak sekali, saya kurang paham ya, tapi waktu itu analisa itu tinggi sekali. Kami menganalisis, menurut pendapat kami itu karena banyaknya mikroorganisme seperti itu sehingga membuat dia sudah naik pH-nya. Nah, mohon koreksi kalau salah. Jadi ini ada proses yang kenaikan pH di situ karena proses biologis dari lumpur aktif itu sendiri. Nah, disinilah yang awalnya COD 6000 itu turun menjadi 1200 sampai 1600. Nah, pH-nya juga naik. Nah, di sini diukur DO-nya antara 1 sampai 3. Tapi ini sering itu cuma 1,2, 1,5. Dia tidak bagus karena aeration-nya tadi yang saya singgung kompresor itu dia panas gitu. Nah, ini suhunya sampai 40 derajat. Nah, kita ukur MLSS-nya menggunakan seperti ini, dia sekitar 3000 sampai 5000 ppm atau 5%. Nah, seperti itu. Lah, ini otomatis karena di sini itu banyak organisme ya TSS-nya naik lagi. Tapi nanti kan dipisahkan lagi. Nah, di sini setelah dari CSASA, dia COD-nya yang kita lihat biasanya COD ini yang utama karena ini target utama. Kalau COD-nya turun, nanti yang lain turun. BOD, terus senyawa-senyawa yang lain kayak tadi fosfat konten dan lain-lain akan turun. Nah, dari A ini dia masuk ke B kedua. Lah, ini turun lagi sudah COD-nya menjadi sekitar 200 sampai 300. Ini besar sekali. Waktu itu kita tanya pembuatan unit ini aja, satu unit itu sekitar 10 miliar seperti itu. Karena dia full beton dengan volume yang sangat besar, sekitar 900 meter kubik. Seperti itu. Padahal limbah inputnya cuma 45, jadi sekitar 20 kali dari limbah yang dihasilkan itu kebutuhannya. Kalau kita lihat sepintas kan berarti sekitar 20 jam lah retention time-nya kan. Jadi yang 900 dibagi 45 otomatis dapat 20 jam. Sekitar itu memang desain yang optimum seperti itu. Nah, ini untuk DAF, untuk CSAS ini yang merah-merah ini sebagai blowdown atau pembuangan. Jadi lumpur tadi itu biar sehat, biar dia teremajakan, mudah terus, itu dibuang sebagian yang tadi saya sebut agak tua seperti itu. Ya mungkin campur ya. Jadi karena acak kita kan nggak bisa milih satu-satu. Tapi di situ tuh teregenerasi gitu. Ada space yang cukup sehingga mikroorganisme itu tumbuh lagi gitu loh. Ibaratnya kalau kita itu punya kamar 4x4 mungkin 2 orang masih oke. Lah ini 6 orang gitu kan harus disingkirkan yang 3 seperti itu. Nah, tapi kalau cuma satu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau satu ya tadi banyak makanan nggak habis, akhirnya COD-nya yang jelek lah. Setelah dari CSAS ini sudah turun menjadi 300 ppm, dia dikirim ke aeration. Aeration ini juga sama menggunakan udara. Ini gambar kompresornya. Jadi dia mensuplai udara. Aeration ini juga diaerasi seperti itu lah. Dia COD-nya sudah 100 sampai 200. Itu sudah mendekati posisi bagus lah. Di aerasi ini karena yang diambil kan bagian atas, jadi overflow. Sehingga dia TSS-nya udah turun 20 sampai 50. Nah, kalau kita lihat tadi peraturan Pergub kan cuma 30, artinya sudah mendekati. Termasuk COD-nya kalau kebetulan ini karena rumah sakit ya. Kalau industri itu memang karena ini dulu di Jawa Barat itu sekitar 200 COD-nya. Bisa dicek menggunakan peraturan lingkungan hidup. Jadi kalau industri itu sekitar 200. Biasanya kalau di Jawa Timur itu sekitar 150. Nah, lalu setelah dari sini dia pakai sedimentasi ya tadi yang saya cerita, diendapkan biar lumpurnya tidak nyampur dengan airnya seperti itulah. Inilah sama lumpurnya juga dikumpulkan, nanti dipres. Jadi yang terkumpul ini lumpurnya akan ditambah senyawa thickening. Thickening ini untuk membuat dia lebih padat karena kan dia bercampur air yang mungkin 50-50. Nah, dia di thickening itu dia menggumpal sehingga ketika
di belt press atau di press menggunakan, ini istilahnya belt press itu menggunakan kayak conveyor belt itu. Nah, ditambah juga dengan flow coolant sehingga dia sudah terpisah dengan baik. Jadi dia ini padatannya atau slotnya itu tidak basah. Karena kalau basah ya pertama menambah volume, yang kedua dia akan berceceran. Nah, harapannya kering yang mungkin sudah keringnya ya sekitar 40% ya mungkin sisa airnya gitu. Jadi sudah kering, cukup padat lah kalau dipegang. Seperti itu. Nah, dari sedimentasi ini dia masih dicek lagi menggunakan shell filter dan carbon filter. Shell filter ini untuk menampung sisa-sisa kalau dia masih ada endapannya. Nah, carbon filter ini untuk ya, menetralkan kalau masih ada logam-logam yang terbawa, karena carbon filter ini bisa mengikat seperti mangan seperti itu. Nah, di sini untuk yang terakhir ada fishbowl. Jadi sebelum dia dibuang ke lingkungan, syaratnya dia menggunakan ini sebagai parameter, ada ikan yang tumbuh di sini, tapi bukan ikan lele ya, karena ikan lele itu lebih barbar lah. Saya lupa ikannya apa. Nah, dia normal ikan. Jadi kalau ikannya di sini hidup bertahan, berarti ini sistemnya jalan gitu. Secara pH diterima oleh ikannya, secara baku mutu semua lah seperti itu, sehingga outputnya sudah sesuai. COD-nya sekitar 150 sampai 200 lah. Ini harapannya. Nah, ini biasanya kalau COD-nya udah oke, yang lain udah ikut, TSS-nya ikut, warnanya juga pasti akan ikut seperti itu. Oke. Nah, ini kurang lebih sama penjabaran dari tadi, yang sistem kecil, yang IPAL ini untuk sistem yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Lah, ini sampel masing-masing. Apa istilahnya ya? Tadi unitnya, per unitnya tadi. Ini kan ada unit-unit lah. Biasanya di tiap titik ini ada pengambilan sampel untuk tahu kualitas warnanya seperti itu. Warna ini ya tidak bisa menjadi parameter baku. Jadi warna ini hanya membantu. Biasanya kalau operator kan hafal. Oh, agak kekuningan. Oh, sudah putih jernih seperti itu. Lah, ini kayak ini contoh sampel-sampel limbah. Ya jangan tanya ya ini limbah apa. Karena ini juga jorok. Kalau yang ini mungkin limbah-limbah yang dari sisa sabun lah. Tapi kalau ini agak jorok. Nah, disinilah dia dikoagulasi yang tadi, yang menggunakan ini, koagulan inilah. Nah, di sini diendapkan. Kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi ada endapan di bawah. Yang awalnya nyampur seperti ini kan main bersatu. Ini hijaunya turun menjadi seperti ini. Nah, ini tandanya koagulannya bagus. Koagulan ini macam-macam sekali. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi dia itu berat molekulnya menentukan kecepatan dan efektivitasnya ini. Nah, dia ada yang basicnya klorin seperti itu. Ada yang saya lupa basicnya. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini secara kasat mata bisa dibandingkan nih. Ini limbah dari boiler tadi sama domestik, lalu ekualisasi warna seperti ini. Aerasi agak hitam. Nah, aerasi ini ya karena tadi ada oksidasi seperti itu, warnanya agak hitam. Terus ada sedimentasi, ada lamela. Terakhir itu bisa seperti ini. Cukup jernih lah istilahnya lah. Ini sampel yang saya ambil dari kasus yang rumah sakit ini. Nah, saya ambil sampelnya. Nah, ini untuk bak kedua ini masih kotor, masih ekualisasi. Bak ketiga ini aerasi. Bak kelima ini sudah cukup jernih seperti ini. Nah, tapi ini pada load yang sangat rendah. Jadi kok bisa sejernih itu, yang awalnya limbah domestik jadi putih? Bisa, tapi ini loadnya sangat rendah. Nah, nanti kita ada studi kasusnya. Nah, visualisasi ini penting untuk tiap operator. Kadang operator itu dengan melihat aja sudah hafal, sudah mencium baunya itu, oh ini mati nih gitu, mati blowernya ini mati ini seperti itu, mati kompresornya, oh ini kurang ini PAC-nya gitu, itu sudah hafal. Nah, ini contoh kecil studi kasus yang kita ingin diskusikan. Nah, ini limbah dari rumah sakit yang tadi itu bentuknya seperti ini nih. Jadi tangki silinder aja.
Dan ini ditanam lah ini. Kadang kita sudah dapat apa istilahnya ya. Kita kadang melihat penerapannya itu kurang sesuai gitu. Kalau tangki seperti ini di dalam tanah, maintenance-nya seperti apa? Ini ditanam di dalam tanah ini. Terus bludonya kan berarti tidak terjadi. Lah itu bagaimana efektivitasnya gitu lah. Akhirnya ini terjadi, ternyata benar ini terjadi masalah gitu. Dari masalah kita evaluasi. Nah, seperti ini. Jadi bak tampung ini sebelum ini ada bak lagi di sini itu menampung, lalu dia ada 4 kompartemen dibagi menjadi anaerobik 1 dan 2, lalu aerobik dan shuttle. Nah, anaerobik ini dia nganggapnya dia cuma ditampung, katanya seperti itulah. Kalau anaerobik kan harusnya ada gas yang dialirkan gitu, harusnya ada mikroorganisme yang ditumbuhkan. Ternyata ini enggak ya, cuma tangki gitu, jadi kayak penampung biasa lah. Ini kan kita bilang agak kacau ya. Harusnya ini kan ini di maintenance pakai mikroorganisme anaerob seperti itu, sehingga ini berjalan. Terus di sini aerobik yang pakai lumpur aktif atau pakai aerator aja. Jadi kalau di sini sudah mungkin pakai anaerobik ya, ini enggak usah pakai mikroorganisme atau lumpur aktif lagi gitu loh. Akhirnya ini kita ubah, kita desain yang ini sebagai lumpur aktif gitu, sehingga bisa nyampe warna seperti tadi itu lah. Ini datanya, jadi dia tangki silinder, diameternya 2 meter, panjangnya 4 meter, volumenya 12, kompartemennya ada 4. Nah, ini ada istilahnya tadi yang di sini ada lumpur pompa air seperti pompa udara lah, tapi di sini di dalam sini dicelup, jadi pompa celup istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kompartemen 1, ini 2, ini yang 3, ini 4. Ini yang sebagai bak penampung tadi yang saya cerita. Nah, bak penampung ini sendiri tidak ada bludon, tidak ada pembuangan lah kan. Kalau berhari-hari berbulan-bulan ya pasti akan penuh. Di sini penuh lumpur seperti itu, sehingga itu ya akhirnya lumpur semua waktu kita ke sana. Ya lumpur ya, mohon maaf ya, seperti septic tank gitu. Akhirnya kita minta itu dikuras, diperbaiki, kita ubah sistemnya, modifikasi sedikit. Nah, ini tadi didapat retention time-nya itu rata-rata cuma 5 jam. Padahal tadi normalnya itu sekitar 20 jam. Airnya sangat kurang gitu. Tapi terus kita analisa penggunaan air, dia cuma sekitar air supply-nya sekitar 7,8. Ini masih oke lah. Karena standar air supply-nya itu cuma 0,01 sampai 0,15. Nah, lalu sedimentasinya juga kita hitung dari rate limbahnya tadi, terus dapat sedimentasinya. Nah, dia itu 20 sampai 82 meter kubik per surface area. Ini tidak memenuhi karena standar solid loadingnya itu harusnya 40 sampai 100 gitu. Nah, karena areanya yang terlalu kecil tadi gitu. Sebenarnya kalau sistem yang aerasi itu berjalan, settlement atau sedimentasi 4 jam itu masih cukup. Ini kan kalau dilihat angkanya, kalau dia di 82 ya cukup gitu. Kalau di 20 ya enggak cukup gitu, seperti itu. Lalu activated slot tadi untuk menghitung kebutuhan dia BOD outletnya 132. Padahal yang dibutuhkan rumah sakit itu lebih ketat 80. Sebenarnya 132 kalau industri ya sudah oke gitu loh. Tapi karena rumah sakit dia minta 80. Lah inletnya sekitar 390. Nah, sehingga didapatkanlah BOD loadingnya sekitar 1,94. Jadi maksud kami ini F per M nya. Jadi BOD inlet ini sebagai F nya atau food-nya atau organiknya, sedangkan mikroorganismenya atau MLVSS nya kecil. Nah, sehingga ketemu 1,94. Jadi banyak makanan, banyak organik, banyak senyawa di dalam air, tapi mikroorganismenya kecil. Ini kita ukur ya MLVSS-nya itu. Dia kecil, jadi enggak kelihatan gitu kalau dia itu ada mikroorganismenya karena sangat kecil. Sangat sedikit maksud kami. Nah, sehingga kita ukur juga BOD-nya seperti itu. Nah, didapatkanlah ini juga BOD-nya tidak memenuhi seperti itu karena terlalu tinggi juga F per M-nya seperti itu. Nah, lalu untuk air supply-nya itu 0,34. Ini air supply itu maksudnya
untuk yang aerasi tadi ya, dia kurang. Harusnya 0,7 sampai 2,4. Nah, sehingga harus diperbaiki. Jadi ini di sini ada blower itu harus ditambah waktu itu, yang saya minta 2 kali kapasitas udaranya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya ini desainnya terlalu kecil dan debit yang besar. Jadi areanya kecil, debitnya besar, terus makanannya atau organiknya tinggi sekali karena tadi dari toilet, dari dapur itu, sedangkan mikroorganismenya mati. Dia awalnya pengen anaerob di sini. Jadi ini kan kayak nanti untuk penampung yang mikroorganisme anaerob tadi atau bakteri anaerob, tapi ini sudah tidak pernah diremajakan istilahnya, tidak pernah di bludon, tidak pernah digantikan, tidak pernah dicek, terus ini juga overflow, lumpurnya juga ke sini, akhirnya nutup semua, jadi kacau. Nah, seperti itu. Sehingga saya minta dirubah, jangan anaerob, aerob aja. Nah, awalnya desain ini cukup karena rumah sakitnya tadi kan tidak selalu penuh 30 orang, tapi lama-kelamaan pasien ini tambah. Terus otomatis karyawannya juga tambah, penggunaan airnya tambah, ya sudah, sehingga tidak cukup. Sehingga kita itu salah satunya membuat video ini, kita ingin menularkan masing-masing kita itu membuat improvisasi pada diri kita sendiri, sehingga kita punya kemampuan, kita punya kepedulian terhadap lingkungan kita tadi. Jadi kita mengelola limbah itu dengan baik, kita peduli, kita punya knowledge. Kebanyakan orang cuek karena dia tidak punya knowledge, dia ya cuek aja gitu. Dia tidak sadar antara itu memang tidak perlu atau memang dia tidak ngerti dan takut salah, seperti itulah. Dengan punya kemampuan, dengan punya pengalaman, orang pasti pede dan mau mengulurkan tangan lah, itu harapannya. Jadi dengan kita sharing. Nah, kita anggap pengetahuan kuliah itu hanya sekitar 20%, bahkan mungkin 10%. Tapi dengan menambah pengalaman, kita mau terjun, kita mau kerja keras, survei ke lapangan seperti itu akan naik. Dan kalau kita mau mencoba mendesain, udah dikuatkan lagi dengan buku-buku yang di luar kuliah. Nah, itu akan meningkatkan lagi kemampuan, sehingga kita menjadi pede saat mengeksekusi dan kita punya kemampuan nantinya. Nah, tentu saja kemampuan itu tidak bisa 100%, apa 5% sisanya. Ya kita bilang itu sebagai passion dan kesungguhan. Nah, tentu saja ada Tuhan di sana yang kita juga harus berdoa. Nah, demikian kali ini video tentang IPAL atau wastewater treatment. Nanti mungkin kita akan buat video lagi, detail lagi. Jadi ilmu itu, limbah itu punya cabangnya ya tadi, ada cair, ada gas, ada B3, seperti itulah. Cabang ini, air ini, ada cabang lagi, yaitu IPAL atau wastewater treatment plant, itu nanti terus ada lagi yang gede-gede. Itu selalu bercabang lah, harapannya kita nanti bisa mendiskusikan satu persatu. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe dari ikhlas, subscribe Anda halal bagi kami ya. Mohon maaf lupa. Ya, demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.